bersuara. Iya kan gitu. Bersuara, berkarya. Pas aku ngomong selamat datang di podcast KPI. Bersuara, berkarya. Ya, bersua. Sama kayak film production. Berkarya. Fix, siap. Kamera udah siap. Oke, semua siap. 1, 2, 3, kamera rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI. Bersuara, berkarya. KPI harga mati. Oke, CSCS balik lagi nih di episode kita kali ini. Aku bakal ngebahas tentang intip di balik layarnya free film. Oke, buat CSCS pasti pada suka nih atau hobi nonton film kan. Nah, buat ngisi luang waktu juga pasti pada nonton film. Aku udah bersama narasumber dan dari Free Film nih, dari ketua Free Film sendiri. Nah, halo Adeni. Halo. Apa kabar? Iya. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa selain kuliah? Kejar progres. Kenapa tuh? Proposal. Oh, jadi lagi sibuk. Ngurusin proposal. Oke. Boleh gak ceritain sedikit apa sih itu Free Film? Jadi Free Film itu satu komunitas ya. Yang udah kita ketahui mungkin di KPI kan punya 3 ranah broadcasting, ranah menulis, kitabah, terus khitobah. Nah, si Free Film sendiri itu komunitas yang berjalan di broadcasting, jadi tentang perfilman, terus media, ya gitulah seperti itu. Jadi Free Film itu salah satu ranah dari KPI ya, yaitu broadcasting gitu. Nah, film-film apa aja nih yang udah rilis nih atau udah diproduksi sama Free Film? Sebenarnya ada berapa gitu? Kalau misalnya total nggak kehitung ya, misalnya bukan kehitung, ya belum kehitung aja gitu. Tapi kalau misalnya kalau produksinya mah udah tahun ini tuh kita ada punya 4 film, kalau nggak salah kurang lebih 4 film untuk tahun ini tuh. Tahun yang lalu ada sekitar 2 film. Jadi tapi yang dipublish baru beberapa. Jadi baru masuk ke bank filmnya itu belum dipublish, mungkin bisa nanti cek. Nah, jadi biasanya rilisnya itu di YouTube. Di YouTube KPI TV. KPI TV. Oke, Free Film juga berarti punya YouTube-nya sendiri ya? Iya, yang KPI TV itu. Itu tuh sebenarnya tuh KPI TV itu tuh TV-nya kita mahasiswa KPI keseluruhan, cuman lagi dikelola sama Free Film. Makanya nanti ada anak lebah atau anak FPSK bisa juga untuk join untuk berkarya ke situ, soalnya kita kan membangun kolaborasi. Keren banget. Jadi ada 4 film ya buat tahun ini. Tahun kemarin 2 film. Kemarin 2 film, tahun ini ada kurang lebih 4 film. Udah ada proses buat ini ya? Bikin film. Maksudnya timeline-nya mungkin. Kalau timeline diproduksi yang 3 film udah. Ya ada rencana 2 film lagi. Lagi berjalan, lagi proses persiapan. Tunggu dari produsernya, pencairan dana dan segala macamnya. Rencana nanti ada ini film juga kolaborasi sama Kemenparekraf. Mantep. Oke, nah di Free Film sendiri selain bikin film ya, ada gak sih program-program yang diproduksi sama Free Film gitu? Selain film? Program TV. Ya mungkin kayak apa ya? Ya selain bikin film gitu. Selain bikin film tuh ada. Jadi beberapa bulan yang lalu itu kalau nggak salah ada syuting podcast juga dari Free Film sendiri, cuman gagal karena audionya ini putus-putus gitu. Jadi karena audionya jadi lagi diusahain sama editornya, lagi diakalin gitu. Selain dari itu juga sebenarnya lagi ada rencana bikin Son of Youth gitu. Jadi kayak kalau misalnya nonton di net ada breakout dulu namanya tuh. Breakout, nah ya semacam breakout gitu. Jadi kita bikin musik-musikan, terus ada program apa lagi ya sekitar itu.
mungkin program lainnya juga ada ya. Free musik gitu ya, Iya, free mungkin musik. dibilangnya. Terus kemarin juga free film ini ya mengadakan free mengabdi. Oh iya. Gimana, boleh ceritain sedikit free mengabdi itu apa sih biar teman-teman CSS di rumah tuh tahu gitu. Oh, iya. Jadi free mengabdi itu tuh satu program wajib tahunan ya. Cuman karena udah 2 tahun vakum, jadi sekarang diadakan lagi sama Free Film. Ini tuh program yang memang mencari pesantren yang di pelosok untuk diperkenalkan dengan dunia broadcasting biar pengetahuan tentang broadcasting itu merata di Indonesia. Jadi tujuan Free Mengabdi itu adalah mengajarkan free film, maksudnya membuat film mungkin ya, khususnya bagaimana caranya gitu ya, syuting gimana di balik layar bikin film tuh kayak gimana gitu ya, khususnya pondok pesantren. Khususnya pondok pesantren, soalnya emang rata-rata kan pondok pesantren itu ya udah belajar agama Iya, gitu. betul. Jadi ya kita ajarin broadcasting gimana, soalnya lambat laun memang media ini tuh emang harus dipelajari dan orang-orang juga harus tahu gimana menggunakan media dengan bijak gitu. Buat hiburan juga kan ya. Oke, jadi ada di sini film-film dari Free Film ini yang diikut sertakan di festival film gitu. Alhamdulillah udah ada satu film terakhir, kita bikin film dokumenter tentang penggusuran di Anyar Malam sebulan yang lalu kalau nggak salah syutingnya. Bulan Agustus, bulan Juli gitu saya ikut syuting. Itu udah diikuti festival Asia Tenggara, alhamdulillah. Wih, mantap. Ya, Film tentang dokumenter. film dokumenter tentang penggusuran. Itu pertama kali dari Free Film atau gimana? Kalau dokumenter pertama kali, dan itu tuh syuting kolaborasi dengan LPM Soka juga. LPM Soka, terus ada Bandung Bergerak sama PH dari dari Jakarta, Mondi Blank namanya. Jadi kita kolaborasi. Keren banget. Nah, itu kita bisa nonton di mana tuh? Nah, kalau itu tuh kebetulan kita sekarang memang lagi ngikutin festival, dan itu tuh masih dalam ngikut lomba gitulah, lagi ikutin lomba gitu, jadi belum dipublish kemana-mana. Jadi itu judulnya kalau didengar-dengar foto konflik ya? Oh, bukan. Atau itu beda lagi? Beda lagi, foto konflik itu buat pesona. Nah, buat foto konflik ini masuk nominasi ke-6 di Pesona ya. Ceritain gimana di balik layar produksi dari foto konflik sendiri, keseruannya mungkin, atau cerita apa sih yang diangkat di foto konflik ini? Jadi memang tema dari film pendek di Pesona ini kan harmonigram keberagaman. Jadi itu anaknya dari moderasi beragama. Jadi boleh cerita teknis sedikit ya? Boleh. Jadi kita bongkar ini dulu, temanya dulu. Waktu awal kita dapat temanya, kita bongkar dulu temanya. Kita nanya ke Pak dosen di ini, Pak Fakuroji. Kita nanya ke Prof Samu juga tentang moderasi beragama itu apa. Nah, setelah kita dapat nih moderasi beragama gimana, kita ambil nih masalah-masalah yang biasanya dekat dengan masyarakat. Dan kebetulan waktu itu tuh waktu kita survei, kebetulan ada nih waktu kita survei di fotokopi yang di daerah di sekitar DPR. Nah, dia pernah ada konflik gitu sama pernah ada fotokopi sebelahnya gitu. Apa sih, kayak ya hal-hal kecil lah gitu, hal kecil jadi gede kan. Jadi waktu kita mau nanya-nanya dan akhirnya kita nemu masalah nih. Dan ini sangat dekat dengan kita mahasiswa-mahasiswa yang di UIN kan. Oh yaudah, oke nih kita angkat filmnya, kita tulis ceritanya. Terus setelah ditulis ceritanya, kita kan ngangkat mau kita bikin film ini gimana, mau bikin film kayak biasa aja gitu, atau kita bikin kayak ada pembaruan dalam film. Dan ternyata memang belakangan ini itu sebelum Pesona juga, itu lagi trendingnya film ini ya, The Medium. Oh iya, yang The Medium. Filipina atau Thailand? Thailand ya. Nah, film The Medium, terus film apa lagi ya? Kalau dulu tuh pernah ada Keramat. Film yang gitu tuh, jadi jenis genre-nya itu tuh dokumenter. Dan gitu lah pokoknya. Jadi kita kemas film ini tuh, kita bikin serial mungkin dengan kemasan si dokumenter ini. Jadi dokumenter ini kan pengambilan gambarnya memang gak ada rules ya, gak ada hal yang pakem dalam film gitu.
Jadi ngambilnya ya kayak teknik vlogging gitu aja, videonya shaking gitu, terus kayak bikin bahwa si film itu dibikin dengan rekaman pribadi si talent gitu. Dokumenter itu. Dokumenter, jadi movie dokumenter namanya tuh. Nah jadi kan ada dokumenter, ada dokumenter, apa tuh bedanya? Nah kalau dokumenter sendiri ini tuh biasanya mengangkat isu yang benar dan yang real ya, yang real di kehidupan nyata, terus memang dikemas dan ada sisi wawancaranya. Dokumenter tuh jadi ada sisi wawancaranya dan memang ini tuh diangkat untuk mengangkat masalah yang mau diangkat di film itu. Jadi kalau misalnya yang dokumenter ini tuh ada yang disetting, memang dokumenter juga ada yang disetting, cuman yang dokumenter itu settingannya lebih banyak ketimbang dokumenter, nggak seril yang dokumenter. Jadi ada bumbu-bumbunya juga, masih ada bumbu-bumbu dalam cerita, masih ada teknis pengambilan gambarnya juga masih bisa dimainin lagi gitu. Beda dengan dokumenter yang memang itu untuk pengambilan gambarnya memang untuk data, validasi gitu ya. Jadi mau ngangkat masalah PT KAI misalnya gitu. Jadi kita ngambil footage yang real tentang PT KAI dan nggak ada kebohongan dalam footage itu, nggak ada yang di-set dalam footage itu. Nah, jadi bedanya itu ya. Jadi dokumenter mah lebih di maksudnya realnya gitu. Kalau misalnya mau komentar ada settingan-settingan. Ada settingan-settingan gitu. Oke, itu ngebahas tentang foto konflik ya. Nah, ada juga film legit nih yang pernah ditayangin di Jogja sama di Bandung. Keren banget ya film ini. Nah, boleh dong ceritain, kok bisa sih film legit ini bisa ditayang di Jogja sama di Bandung? Jadi memang waktu ini ya, itu film legit itu dibikin untuk lomba, ada satu festival lomba di Garut. Itu masuk nominasi juga, cuman kita kurang beruntung di situ. Nah terus film ini tuh rupanya banyak memang sebagai film yang terfavorit gitulah, ada yang ada nominasi terfavoritnya kalau nggak salah. Tapi itu ini cerita aku sama ini ya